4 kapal selam untuk negara seluas lebih dari 7 juta kilometer persegi laut. Itu bukan strategi, itu tanda bahaya. Indonesia saat ini hanya memiliki 4 unit kapal selam aktif, KRI Cakra, Nagapasa, Arda Dedali, dan Alugoro. Padahal, doktrin minimum essential force menargetkan 12 kapal selam sebagai kekuatan ideal. Namun kenyataan berkata lain, 2 dari 4 kapal tersebut sudah berusia hampir 40 tahun. Sementara kapal selam Scorpion Evolved dari Prancis masih dalam proses pembangunan, TNI AL mendorong sebuah langkah taktis, pengadaan kapal selam interim, kapal selam pengisi celah kekuatan bawah laut, sembari menunggu penguatan kekuatan utama. Yang mengejutkan, tawaran datang dari tempat yang tak disangka, Beijing. Delegasi dari China Selite Technologies, perusahaan ekspor alutsista Tiongkok, melakukan kunjungan resmi ke markas TNI AL di Jakarta. Tidak ada pernyataan terbuka soal kapal selam. Namun hanya berselang 2 hari, media pertahanan internasional Janes melaporkan bahwa China secara resmi menawarkan 3 unit kapal selam kelas Yuan tipe 039A, bekas armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, kepada Indonesia. Tawaran ini tak main-main. Kapal selam tipe 039A bukan sekedar kapal selam bekas. Ia adalah simbol kekuatan bawah laut Tiongkok, dijuluki Silent Killer, karena dilengkapi sistem Air Independent Propulsion yang memungkinkan beroperasi dalam senyap selama berminggu-minggu tanpa perlu naik ke permukaan. Kapal selam ini memiliki kemampuan rudal jelajah anti kapal, sistem sonar canggih, dan keunggulan desain untuk operasi di laut dangkal dan perairan strategis. Namun yang paling menarik, justru bukan teknologinya, melainkan implikasi geopolitiknya. Jika Indonesia menerima tawaran ini, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, 1 unit Yuan Class akan beroperasi di luar lingkup komando Beijing. Dan itu bisa memicu kepanikan di Pentagon. Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik, seperti Jepang dan Australia, selama ini memandang kapal selam Yuan sebagai ancaman langsung terhadap dominasi maritim mereka. Kapal ini ditempatkan secara strategis oleh Tiongkok untuk membayangi Taiwan, menyusup ke jalur pelayaran, dan mengganggu armada kapal induk ALSS. Sekarang bayangkan, kapal dengan kemampuan itu berpindah bendera dan bersandar di dermaga Koarmada RI. Ini bukan sekedar pengadaan. Ini adalah pergeseran sumbu kekuatan bawah laut Asia Tenggara. Namun ancamannya tidak hanya datang dari luar. Jika pengadaan ini tanpa transfer teknologi, tanpa kedaulatan penuh atas sistem kendali dan logistik, maka Indonesia justru membuka pintu ketergantungan strategis baru, bukan kepada sekutu barat, tapi kepada kekuatan maritim rival mereka. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Beijing atau Jakarta soal kepastian pengadaan ini. Yang pasti, satu langkah saja akan menentukan apakah Indonesia akan memimpin dari bawah laut, atau kembali hanya menjadi medan pertempuran strategi negara lain. Dan jika kapal selam Yuan benar-benar berlayar dengan bendera merah putih, maka samudera di Asia Tenggara tak lagi biru, tapi akan penuh riak merah dari pergeseran kekuatan yang tak bisa ditarik mundur.